Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda. Tentunya untuk program Rebung Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Bagaimana melihat Kota Surabaya jauh semakin cantik untuk hari ini? Wah, tentunya sebagai warga kota banyak begitu ya perubahan-perubahan ke arah positif yang kita rasakan. Tapi ketika ada pertanyaan akan memasuki musim penghujan, Surabaya sudah bebas banjirkah? Semuanya akan coba kita diskusikan bersama. Jadi memang tamu kita di hari ini narasumber saya, beliau yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Sekaligus beliau ini adalah Sekretaris Pansus Perda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Jadi memang sesuai dengan tema begitu ya. Tema di hari ini adalah pengendalian dan penanggulangan banjir di Kota Surabaya. Saya akan langsung perkenalkan Abda Ibu Anding Rahmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa Bunda. Ngomong-ngomong soal banjir, Surabaya sudah bebas banjir kan sebenarnya Ibu? Iya. Boleh, monggo kita buka diskusi kita di hari ini. Alhamdulillah kebetulan hari-hari ini kami di Komisi C sedang ada amanah untuk menjadi panitia khusus pengendalian dan penanggulangan banjir Kota Surabaya. Siap. Dan alhamdulillah juga kita mendapatkan banyak data begitu ya. Baik itu data yang bersifat sektoral dari seluruh kecamatan, seluruh kelurahan, kemudian juga dari pekerjaan-pekerjaan dinas komplit ya, kemudian juga dari narasumber. Kalau kita melihat Surabaya sudah bebas banjir atau belum, ini kebetulan kemarin dari seluruh kelurahan, dari seluruh kecamatan kita kumpulkan data dan hampir rata-rata keluhannya sama. Keluhannya apa? Satu, kalau ditanyakan Mbak Eli tadi bebas banjir, belum gitu ya, karena satu saluran masih banyak yang belum terbangun karena pasti keterbatasan anggaran gitu ya. Kemudian yang kedua, bangunan liar juga masih banyak begitu. Namun juga alih fungsi lahan ini juga menjadi salah satu penyebab utama banjir begitu ya. Di Surabaya Barat ya, Surabaya Barat itu masih banyak lahan kosong yang bisa menjadi resapan air sehingga ketika hujan mereka tidak banjir karena masih banyak lahan yang bersifat resapan. Namun berbeda dengan Surabaya Utara. Surabaya Utara ini sudah hampir dipastikan tidak ada lagi lahan kosong begitu ya. Jadi alih fungsi lahan menjadi salah satu perhatian yang serius. Makanya di sini kita membutuhkan regulasi karena selama ini yang namanya Kota Surabaya sebesar ini belum ada alat pengontrol, alat pengukur dan alat pengendali terhadap banjir yang ada di Kota Surabaya. Kita hanya masih punya SDMP Surabaya Drainage Master Plan. Jadi SDMP itu mengatur mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2038 bagaimana Surabaya ini harus menempatkan rumah pompa, bagaimana Surabaya ini harus membangun saluran di titik mana saja. Semuanya sudah komplit gitu ya. Tapi ternyata kenyataan di lapangan dengan situasi kondisi real baik itu curah hujan yang terlalu tinggi sehingga sudah banyak saluran yang tidak bisa menampung, jadi kapasitasnya sudah tidak sesuai sehingga SDMP ini sudah banyak yang tidak digunakan oleh pemerintah kota. Nah, ketika tidak digunakan, masyarakat ini kan tidak tahu apakah pemerintah kota itu menerapkan SDMP yang sudah menjadi panduan ataukah tidak, kan tidak tahu. Maka dengan adanya perda, ini nanti kita bisa mengukur. Karena perda itu harus dilaksanakan, perda itu harus ditegakkan sehingga kita bisa mengukur pemerintah kota ini panduan drainasenya sudah dikerjakan apa belum, sudah sesuai apa belum. Nah, ini pentingnya dengan adanya perda itu ada kepastian hukum dan kepastian anggaran. Oke, baik. Bicara soal perda berarti kita akan masuk ke regulasi ya Bu ya. Sebagai sekretaris dari Pansus Perda Pengendalian ini, perjalanannya sampai dengan hari ini apa saja poin-poin pentingnya Bu Ani? Iya, jadi di dalam perda itu nanti kita akan satu, bagaimana memberikan kepastian anggaran pembiayaan bahwa Surabaya dengan kapasitas seluas ini kemudian dengan titik-titik banjir yang masih harus diselesaikan itu memerlukan anggaran berapa sampai tuntas. Itu nanti kita harus pastikan dan pentahapan kan selama ini anggaran setiap tahunnya untuk pengendalian banjir khusus untuk pengendalian banjir
antara 600 sampai 800 miliar. Namun bisa dipastikan di setiap tahun anggaran akan terasionalisasi. Karena paling mudah merasionalisasi anggaran pengendalian banjir itu paling mudah. Karena anggarannya paling besar gitu kan. Dipakai untuk dialihkan untuk kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran itu paling mudah untuk terasionalisasi. Nah, ketika nanti ada perdanya, kepastian anggaran ini akan menjadi lebih mudah. Jadi tidak ada rasionalisasi, kemudian juga prioritasnya jelas. Bahwa nanti yang harus diselesaikan adalah di titik A, B, C, D. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Itu yang pertama. Jadi kepastian anggaran. Kemudian yang kedua terkait dengan Raperda ini juga nanti akan mengatur kalau Surabaya ini selama ini hanya bagaimana caranya Surabaya tidak banjir. Nanti di situ ada konsep untuk baik itu penampungan air maupun resapan air. Nah, di sini selama ini yang fokus dari pemerintah kota itu hanya bagaimana mengalirkan air hujan itu secepat-cepatnya ke sungai sehingga tidak banjir. Padahal untuk secepat-cepatnya ini banyak sekali halangan. Entah itu ada sumbatan sampah, entah itu salurannya ternyata belum selesai sehingga yang harusnya sampai ke sungai itu gitu ya, airnya meluber kepada masyarakat. Nah, sehingga prioritas untuk penampungan air, kemudian resapan ini menjadi sesuatu yang istimewa di Perda ini. Salah satu contohnya adalah di tengah-tengah kita membahas Perda banjir ini, kita memikirkan pemanenan air itu jika setiap rumah itu menampung air 1 drum misalnya ya, dalam 1 RT atau dalam 1 RW atau dalam 1 kelurahan, maka sungai ini tidak perlu menampung air lebih banyak lagi karena masing-masing sudah ditampung. Sudah ada. Nah, ini salah satu gambaran terkait dengan tampungan air maupun resapan air. Kemudian alternatif yang kedua adalah kalau selama ini air dari rumah kemudian RT RW ke kelurahan ke sungai level kelurahan gitu ya, itu bisa jadi air ini supaya ternyata di sini air salurannya belum selesai begitu ya, untuk menanggulangi normalisasi yang belum berjalan, penuhnya sungai atau jauhnya sungai itu dengan ada tampungan air di bawah jalan. Nah, saya setiap pagi itu melihat YKP nyedot air di got. Jadi got-got yang ada di kota Surabaya ini disedot. Untuk apa? Ternyata mereka nyedot itu untuk nyiram tanaman gitu kan. Ini kan belum tentu yang ada di got itu bagus untuk tanaman. Nah, kalau misalnya nanti tampungan-tampungan air ini ada, kan tinggal YKP ini tidak perlu dari got. Tapi dari tampungan-tampungan air tadi diambil pakai tangki kemudian dipakai untuk nyiram. Ini masih YKP, belum lagi yang DLH. Nah, DLH kan juga bisa. Jadi kita ngirit tidak menggunakan air PDAM atau tidak menggunakan air got, tapi kita menggunakan air tampungan-tampungan hujan ini nanti dipakai untuk penyiraman tanaman. Nah, jadi fokus utama kita kemarin masih pada sisi bagaimana mengelola air ini, baik itu pemanenan air, peresapan air, kemudian juga regulasinya nanti di Perda ini seperti apa. Sehingga kita bisa mensolusikan tidak hanya dengan membangun NC gitu ya. Memang butuh pembangunan. Di mana-mana saya pada saat reses kemarin 12 titik ya. Keluhannya adalah sebagian besar adalah ini yang namanya saluran ini belum terbangun, ini yang namanya jalan belum terpaving, sehingga kalau hujan pasti airnya meluber. Ini hampir di mana-mana. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan pembangunan saluran, nggak nyampe anggaran pemerintah kota, maka pemanenan air ini ini masih kita rumuskan. Apakah nanti setiap rumah wajib untuk menampung air di kota Surabaya atau skala kawasan? Skala kawasan ini di RT RW. Jadi di RT itu ada penampungan air, entah itu bentuknya bosem atau di bawah jalan. Kalau di Dapil 2 ya, Surabaya Utara itu saya melihat aset Pemkot sudah hampir dipastikan tidak ada gitu ya. Resapan-resapan itu hampir dipastikan tidak ada, sehingga di mana? Maka yang paling penting adalah di bawah jalan. Yang paling memungkinkan. Baik. Nanti akan coba kita lanjut dulu. Kita harus jeda sebentar, Bu Aning, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami.
peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV. Tentunya tema kita di hari ini adalah pengendalian dan penanggulangan banjir di Kota Surabaya. Masih bersama dengan kita, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ibu Aning Rahmawati. Ibu, monggo bisa dilanjut. Sebenarnya ketika berbicara beberapa gagasan tadi, ini seberapa cepat itu bisa diimplementasikan? Artinya bicara soal ketersediaan lahan saja, itu tentunya juga sudah beberapa poin yang menjadi hambatan, begitu ya Bu ya. Monggo bisa dilanjutkan beberapa gagasan berikutnya Ibu. Oke, ya. Jadi memang ini harus segera dimulai, gitu, harus segera dimulai, sehingga Pemkot tidak hanya menghabiskan anggaran itu untuk membangun saluran, tapi sudah mulai ada alternatif supaya air itu dipanen, sehingga pada saat musim hujan kita air berlimpah, saat musim kemarau nanti air bisa dipakai. Dan PDAM ini kan beli toh, bahan baku airnya beli toh. Nah itu juga sudah kita pikirkan ke sana, cikal bakalnya ini kita masukkan di Raperda Pengendalian Banjir. Ini menjadi sangat menarik karena betul-betul bisa mensolusikan, dan ini akan prioritasnya pada titik-titik tertentu. Jadi misalnya saat ini banjir yang paling luar biasa di mana? Misalnya di kemarin Sukolilo itu kan ada 4 kelurahan ya, yang rencananya mau dari 4 kelurahan ini rencananya mau disolusikan dengan rumah pompa dan pintu air di dekatnya Betani. Nah, ternyata ada alternatif lain, begitu yang paling memungkinkan, yaitu membangun tampungan air atau bosem. Dan ini tidak butuh dana banyak. Kemarin kita panggil camat sama lurahnya, Bu, untuk sementara kita butuh tampungan air, sehingga air yang pasti saat hujan deras itu banjir. Kemarin kalau tidak salah yang viral itu di daerah sekitar Stikom ya. Depan Betani itu memang hujan sedikit aja pasti banjir. Semampir. Ternyata setelah kita telusuri, sungai ini belum dikeruk. Jadi bagaimana dia mampu menampung air kalau pada saat hujan dia penuh. Jadi air mau mengalir ke, meskipun dipompa ya, meskipun dipompa muter air itu. Jadi masuk ke sungai, melimpah lagi ke warga. Jadi begitu kemarin videonya disajikan. Jadi sungai ini penuh. Nah, sungai ini kita berbicara ke titik yang kedua ya. Yang pertama tadi terkait dengan tampungan, terkait dengan resapan, ini betul-betul kita seriusi. Apakah nanti bentuknya bozem ataukah bentuknya long storage di bawah jalan? Yang di bawah jalan ini nanti di daerah Rungkut itu akan dibangun agak besar ya.
supaya bisa menampung air sebelum ke Kebun Agung. Itu meskipun di situ tidak banjir, tidak istilahnya, cuman kalau saya lihat sebentar lagi pasti banjir karena sudah penuh airnya. Sungai ini sudah, kalau hujan di dekatnya Candrarini. Saya sempat ketika hujan saya sempat sidak di kawasan Candrarini ya. Sungainya sudah setara dengan jalan. Bukan hanya setara, sudah melimpah, sudah dibetis, betul, sebetis. iya. Namun memang cepat surut. Nah ini kan kalau misalnya ada long storage nanti tidak akan mungkin ada genangan. Kemarin masih menggenang. Saya lihat sebetis. Saya kemarin waktu turun ke sana. Jadi ini menjadi perhatian serius karena pemerintah kota harus inovatif. Inovatifnya salah satunya tadi berupa long storage, berupa tampungan-tampungan air atau resapan. Kalau resapan kemarin sudah diteliti, itu tidak banyak lokasi tanah di kota Surabaya yang bisa dijadikan sumur resapan. Karena sudah penuh dengan air, jadi dia tidak bisa meresapkan Secara air. geografis Surabaya itu masih tinggikah potensi terjadi banjir itu, Bu Aning? Jadi karena Surabaya itu posisinya di bawah permukaan air laut ya. Jadi kalau rob pasti karena kita belum punya tanggul. Tanggul belum selesai dibangun. Jadi kalau dibilang potensi pasti besar karena dan rob itu kan pasti ada. Rob pasti banjir. Kemudian yang kedua, siasat yang paling bagus adalah rumah pompa. Nah, rumah pompa ini ketika curah hujan yang tinggi bersamaan dengan rob pasti juga tidak mampu untuk, karena tadi di pompa pun ngalir lagi kembali begitu kan. Maka resapan atau kolam tampung ini menjadi jawaban yang paling serius bagi pemerintah Kota Surabaya. Kalau anggaran tidak nututi ke sana, harus di titik-titik prioritas yang memang sudah tidak mampu menampung air lagi, sungai-sungai yang belum dinormalisasi, maka di situ titik-titik kita harus menampung air. Selain resapan, sebenarnya infrastruktur kita itu cukup memadai nggak sih Bu? Artinya fungsi dari rumah pompa itu sendiri, termasuk juga beberapa upaya lainnya, itu sudah berjalan sesuai dengan kapasitas yang ada kah Bu Aning? Oke, kita ke Sarpras ya. Jadi memang yang menjadi memprihatinkan dan membuat kita sedih itu seringnya rasionalisasi di pengendalian banjir ya. Sehingga banyak sekali keluhan terkait dengan upaya-upaya melakukan proses normalisasi. Kenapa? Satu, alat yang dipakai untuk melakukan normalisasi itu tidak memadai. Jadi ketika seluruh satgas itu ada di tingkat kelurahan, ada di tingkat kecamatan, ternyata mereka tidak dilengkapi dengan sarpras, tidak dilengkapi dengan alat. Saya sudah mencoba beberapa kali ya bahwa ini tidak perlu dibangun saluran baru, cukup dinormalisasi. Oke, ayo kita lihat ke lapangan. Ternyata di lapangan ketika mau melakukan proses normalisasi, dinas tidak siap karena alatnya masih dipakai di tempat yang lain, sehingga harus menunggu 1 bulan kemudian. Ternyata belum 1 bulan itu sudah banjir. Gitu kan. Nah ini kita bicara tentang sarana prasarana. Nah, jadi sebetulnya kalau tadi kolam tampung resapan, maka yang kedua proses normalisasi. Jadi sebetulnya normalisasi itu sangat vital untuk sekelas Surabaya. Karena meskipun ini nanti selesai seluruhnya dibangun ya, saluran dibangun, namun banyak saluran itu yang sedimentasinya tinggi. Nah, partisipasi masyarakat juga rendah. Jadi kan apalagi sudah di box culvert, yang terbuka kan tinggal dikeruk, diambil, sampahnya selesai. Tapi yang tertutup oleh box culvert ini kan masyarakat juga kesulitan. Apalagi kalau sedimentasinya sudah tinggi. Selain tinggi juga sudah mengeras begitu ya. Maka butuh air alat itu intinya begitu airnya harusnya menampung 30 cm, dia cuma bisa menampung 5 cm begitu kan. Sehingga otomatis banjir. Jadi bicara tentang banjir ini kompleks dan harus serius pentahapannya. Makanya saya menyampaikan bahwa dalam proses pengendalian banjir, nanti untuk normalisasi ini, tadi kita sudah bahas serius dan pihak pemerintah kota sedang merumuskan melalui bahasa hukum terkait dengan kolam tampung, terkait apakah bentuknya nanti resapan air, ataukah long storage, ataukah di setiap rumah, kemudian ataukah di setiap kawasan. Kalau yang perumahan-perumahan baru gampang.
kita bisa membuat rekom drainase untuk supaya mereka dulu. Ya, supaya mereka mengelola air tanpa membebani Pemkot. Tapi yang existing ini 80% IMB tanpa IMB bahkan mereka untuk mendirikan bangunan ini menjadi perhatian yang serius ketika Raperda ini tidak bisa menjangkau ke sana. Maka Raperda ini harus bisa menjangkau ke area yang 80% tadi sudah terbangun tapi belum mempunyai tampungan air. Nah, ini terus kemudian tantangannya juga Raperda ini bisa dilaksanakan enggak nantinya ketika setiap rumah wajib A, B, C, D begitu kan. Maka kita juga harus merumuskan apakah di kawasan, jadi kawasan tadi maksudnya RT, RW, kelurahan, kecamatan menyediakan kolam tampung yang sifatnya menampung dari seluruh rumah sebelum ke sungai. Oke, baik. Nanti kita lanjut kembali Bu Aning, yang pasti kita masih akan berbincang bagaimana untuk pengendalian banjir di Kota Surabaya. Kita jeda sesaat lagi untuk Anda. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa, tentunya untuk program Rebuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Jadi memang ini adalah program bagi kita untuk bisa duduk bersama begitu ya, mencari jawaban. Kalau kita sebagai warga Kota Surabaya, area-area Surabaya, Anda masih sempat merasakan banjir di beberapa titik. Nah, solusinya, penanggulangannya ini tentunya akan dijawab oleh tamu kita di hari ini. Ibu Aning, monggo kembali bisa disampaikan. Ini kalau berkaitan dengan anggaran, Ibu. Sebenarnya anggaran banjir ini apakah sudah cukup memadai untuk bisa mengatasi banjir di beberapa titik tadi untuk Kota Surabaya, Ibu? Monggo bisa dilanjut. Ya. Jadi memang secara anggaran pasti akan lama ya, karena bertahap tadi. Kalau di total ini masih kita minta pemerintah kota untuk memberikan kepastian kepada kami. Nanti kan ada pembiayaan di Raperda itu. Nah, ini belum sampai kepada pembiayaan, namun sempat terlontar 20 triliun aja belum selesai. Sementara setiap tahun kan anggaran kita di angka 600 sampai 800 miliar. Dan untuk pengendalian banjir perkotaan itu sendiri hanya di angka 300 miliar. Di kampung-kampung hanya di angka 200 miliar gitu kan, yang selebihnya untuk pemeliharaan. Nah, tentu kalau kita melihat dari sini akan jauh berkurang, akan sangat jauh dari harapan. Karena 20 triliun aja belum selesai. Sehingga pentahapannya nanti mungkin
akan sangat lama. Makanya kita perlu perda ini untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian anggaran. Jadi alhamdulillah tadi kalau kita bicara tentang perda sampai di mana, yang pertama tadi kita sudah menuntaskan ya, nanti akan muncul di dalam perda bentuk tampungan-tampungan airnya seperti apa, kemudian resapannya nanti seperti apa, kemudian juga apakah di kawasan lingkungan atau di kawasan perumahan gitu ya, RT, RW, kelurahan atau kecamatan itu nanti akan komplit gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi bicara dengan anggaran, kemudian juga Mbak Eli juga sempat was-was begitu ya terkait dengan apa banjir ini muncul ketika pembangunan begitu ya. Ternyata setelah dibangun pavingnya lebih tinggi daripada rumah warga. Beberapa gitu ya. di pemukiman terjadi begitu ya Bu Aning. Itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga Makanya Bu? ini seperti saya reses ya dengan Mbak Eli ini, memberikan keluhan gitu ya. Mewakili masyarakat Kota Surabaya, betul. Nah, makanya nanti juga perda ini juga akan mengatur sampai di sana gitu ya, bagaimana proses pembangunan itu tidak memberikan dampak bagi warga Kota Surabaya, sehingga setelah dibangun meskipun itu sulit gitu ya. Sulitnya kenapa? Karena existingnya sudah menggurita di Kota Surabaya, bahwa saluran itu lebih tinggi daripada paving yang dibangun. Jadi kalau kita mau merubah sehingga nanti secara regulasi itu juga pengaturannya kita akan kuatkan lagi supaya dampaknya semakin kecil. Nah, jadi yang pertama tadi tampungan air, kemudian juga resapan air, kemudian yang kedua proses normalisasi. Normalisasi ini juga jadi yang terpenting dari pengendalian banjir Kota Surabaya tadi ya, yang pertama pemanenan air dengan penampungan air sehingga tidak semuanya menuju ke sungai, kemudian juga tidak semua butuh dibangun saluran, kemudian yang kedua ada proses normalisasi. Nah, normalisasi ini sebagus apapun kita membangun, kalau semua sungai yang menampung air ini tidak dilakukan normalisasi, maka sama saja tadi yang disampaikan, air akan kembali lagi ke masyarakat. Nah, sehingga di sini kita akan berbicara terkait dengan kewenangan juga. Sehingga Raperda itu tidak hanya mengatur tentang tampungan, resapan, kemudian juga saluran, tapi kita juga mengatur kewenangan. Kewenangan karena apa? Sungai itu kewenangannya ada di kewenangan provinsi dan pusat. Nah, kota itu kewenangannya di level saluran. Jadi ketika kita melakukan proses normalisasi di seluruh saluran Kota Surabaya, kan larinya lancar kan ngalirnya, tapi ternyata sungai ini tidak dinormalisasi. Dan ini menjadi perhatian serius setiap tahun. Yang terakhir kan sampai Pak Wali Sidak tidur di Rungkut Menanggal itu ya, itu kan juga perbatasan antara Surabaya dengan Sidoarjo. Nah, ini nanti dengan bahasa hukum kita tidak bisa mengatur kewenangan provinsi dan pusat, tapi kita bisa mengatur bagaimana koordinasi kerjasama secara hukum antara pemerintah kota, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait juga anggaran, karena kan normalisasi sungai itu tidak mudah. Betul. Alatnya perlu alat yang inovasi baru, kemudian juga hasil kerukannya itu juga perlu diangkut kan. Nah, selama ini pemerintah kota belum punya untuk ngangkut. Jadi kadang hanya ditaruh di pinggirnya saja. Di pinggirnya longsor nanti juga sama aja. Masuk lagi. Nah, ini jadi makanya nanti kita atur bagaimana koordinasi kerjasama secara hukum dengan lintas kewenangan, baik itu kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Jadi nanti begini Mbak Eli, salurannya ini kita siapkan ketika saluran ini tidak menampung dengan kolam tampung, gitu kan. Kemudian setelah kita tampung sehingga tidak semuanya mengalir ke sungai, maka yang di sungai ini juga kita atur terkait dengan kewenangan tadi, sehingga normalisasi sungai ini membuat muka air ini bisa menampung lebih banyak lagi. Nah, ini kita atur sehingga gak udur-uduran gitu ya. Kadang pemerintah kota mau melakukan juga kesulitan karena bukan kewenangan ditegur oleh provinsi dan pusat. Nah, ini harus ada di sini. Jadi Perda ini membuat segalanya makin jelas begitu ya, paket Bu komplit. ya. Kemudian itu terkait dengan kewenangan ya, menormalisasi
semua sungai yang ada di kota Surabaya, meskipun kewenangan provinsi maupun pusat, normalisasi saluran, dan yang terpenting juga lintas kewenangan ini banyak sekali saluran-saluran dari pemerintah kota ini yang apa istilahnya melewati aset milik institusi yang lain. Contoh KAI, contoh Pelindo, begitu ya. Kemudian juga aset-aset dari institusi yang lain. Nah, ini juga perlu selama ini akhirnya ditinggal begitu loh. Ada karena satu lintas wilayah, itu tadi ya. Iya, harusnya di situ dibangun saluran sehingga saluran ini pada akhirnya dibuat siasat yang lain yang itu tidak optimal. Nah, ini juga kita selesaikan secara kerjasama hukum atau kewenangan antara pemerintah kota dengan lintas instansi. Tapi dan ternyata ini banyak sekali yang selama ini menjadi masalah dalam pengendalian banjir. Jadi memang Perda ini akan menghitung yang rinci yang selama ini menjadi permasalahan kota Surabaya. Itu yang terkait dengan, jadi yang pertama tadi kolam tampung, resapan gitu ya, termasuk juga batasan antara kelurahan, kecamatan, RT, RW. Kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan tadi, kewenangan kota, provinsi, pusat, dan lintas. Diharapkan memang Perda ini bisa menjadi jawaban begitu ya Bu ya, untuk setiap problem secara rigid begitu kan, bagaimana mengatasi banjir di kota Surabaya. Baik, belum lagi yang kemarin misalnya banjir di perumahan ya, Graha Family kemarin itu begini. Surabaya Barat. Ya, di Surabaya Barat. Pada saat ada bosem di situ. Bosem ini sebetulnya sangat berfungsi untuk menampung air di banyak tempat di kelurahan, kecamatan. Bosem itu sangat membantu Surabaya Barat terutama. Namun ternyata ketika mau dioperasionalkan, warga ini menutup, tidak memperbolehkan. Nah, ini juga kita atur. Siap, nanti bisa kita lanjut kembali. Memang ada beberapa titik begitu ya, atau juga kawasan di kota Surabaya yang sampai dengan hari ini ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi, yaitu tadi debit air tentunya ada kenaikan begitu ya. Dan mau tidak mau banjir ini juga masih terjadi di kota Surabaya. Nanti kita akan coba lanjut kembali untuk Anda. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV.
Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa, dan kita masih mencari tahu bersama gitu ya. Kita masih berbincang bagaimanakah untuk mengatasi dan juga menanggulangi permasalahan banjir di Kota Surabaya. Ibu Aning Rahmawati masih bersama dengan kita. Ibu kembali bisa dilanjutkan masuk di segmen ini, kita coba mencari jawaban dari solusi konkretnya, karena faktanya mungkin kita masih kemarau begitu ya sekarang. Tapi masuk musim penghujan kadang ya itu tadi, mau nggak bisa dihindari banjir di Kota Surabaya. Monggo Ibu. Ya, jadi memasuki musim penghujan atau saat ini persiapan gitu ya, menuju ke sana. Persiapan, maka yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah melakukan proses normalisasi. Karena nanti kalau sudah musim hujan nggak bisa melakukan normalisasi. Saat inilah pemerintah kota harus melakukan normalisasi seluruh saluran yang ada di Kota Surabaya, terutama saluran-saluran kota, kemudian juga komunikasi, koordinasi dengan lintas kewenangan tadi untuk melakukan normalisasi sungai, kemudian juga seluruh masyarakat di RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu juga dikuatkan untuk partisipasi publiknya. Dengan cara apa? Karena kemarin pada waktu reses itu banyak sekali yang mengeluhkan minta untuk dinormalisasi. Padahal ketika sudah dibangunkan saluran itu harusnya kan ada partisipasi masyarakat berupa kerja bakti gitu ya, digalakkan kerja bakti di seluruh elemen kampung. Nah, ketika ada permasalahan dengan kerja bakti yang dilakukan oleh warga, maka Satgas di tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian juga di tingkat kota itu harus wajib membantu. Jadi kalau normalisasi ini dilakukan secara totalitas, kalau selama ini Surabaya bergerak kan sampah, bagaimana kerja bakti untuk sampah, maka Surabaya bergerak berikutnya harus, nanti kita panggil pemerintah kota ya, harus fokus kepada penanggulangan banjir. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan proses normalisasi, baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, ini yang di saluran lingkungan. Ini pasti akan sangat membantu. Kemudian pemerintah kota di tingkat kota, dan satu hal lagi juga antisipasi di titik-titik banjir yang belum tersolusikan secara anggaran. Ya, jadi kemarin saya waktu evaluasi triwulan kedua itu pemerintah kota menyampaikan saat ini menentukan menanggulangi titik-titik banjir yang 2024 kemarin terlihat sangat besar. Contoh kalau di tempat saya di Rungkut Menanggal. Rungkut Menanggal itu ternyata dibangun pompa senilai, rumah pompa ya, senilai 19, sekian miliar. Kemudian juga normalisasi pintu air. Nah, itu salah satu solusi konkret. Jadi menyelesaikan pembangunan saluran di titik-titik banjir di tahun 2024 kemarin. Juga kita tidak lupa ya, pada waktu wali kota Sidak ternyata ada kasur atau ada kabel di dalam saluran yang membuat banjir yang sedemikian rupa. Itu yang saya maksud normalisasi. Normalisasi di titik-titik yang memang tingkat kota maupun di tingkat lingkungan. Nah, ini kalau dilakukan secara serius, insya Allah akan sangat membantu sekali untuk penanggulangan banjir ke depan. Di samping juga menyiapkan tadi bagaimana titik-titik itu alokasi anggarannya bisa terselesaikan di tahun 2025 ini. Karena sudah berkontrak, khawatirnya nanti meleset dari tanggal penyelesaian. Nah, ini harus segera dikejar dan diselesaikan. Kemudian yang paling penting juga kalau di SDABM tadi melakukan normalisasi sedimen, DLH juga melakukan normalisasi terkait dengan sampah. Ini satu hal yang sangat krusial begitu ya dalam proses penanggulangan banjir. Itu kalau kita bicara jangka pendek. Kalau kita bicara jangka panjang, tadi disampaikan Mbak Eli juga ya tentang Raperda pengendalian banjir ini nanti kapan dilaksanakan, terus kemudian apakah memang betul-betul bisa menjadi solusi begitu ya. Nah, nanti harapan kami ada perwali-perwali ikutan yang akan menyempurnakan terkait dengan Raperda ini. Terus kemudian juga seperti apakah dengan adanya Raperda ini, di situ kita akan memberikan sanksi kan, sanksi bagi yang melanggar, termasuk juga pengembang-pengembang, kemudian juga termasuk juga kerjasama itu sudah kita konkretkan.
Sehingga harapannya tahun depan ini raperda ini sudah bisa terselenggarakan dengan baik. Pun pemerintah kota juga harus menegakkan perda itu. Sehingga kita bisa kontrol. Kalau kemarin kan kita tidak bisa kontrol dari sisi SDMP-nya ya, karena belum berbentuk perda. Nah nanti pada saat sudah berbentuk perda, maka harapannya ketika pengendalian banjir ini belum dilakukan, contoh koordinasi kewenangan tadi belum dilakukan dengan sempurna, kita bisa mengikuti perda, penegakan perdanya seperti apa. Kalau selama ini belum. Sambil menantikan Ibu untuk berjalannya perda itu sendiri, sampai dengan hari ini evaluasi dari kinerja pihak atau dinas terkait untuk penanggulangan banjir Kota Surabaya seperti apa Bu Ani? Iya, jadi tadi ya di samping faktor anggaran, yang sebetulnya satgasnya luar biasa banyak kan, satgasnya ribuan gitu untuk melakukan proses normalisasi. Tapi keberpihakan anggaran ini tentunya sangat mempengaruhi ya. Kinerja itu kan juga harus dibarengi dengan anggaran terutama untuk tadi disampaikan Mbak Eli, sarpras ya. Sarpras ini juga sangat kurang. Jadi kalau kita melihat, kalau dibandingkan dengan kota lain jauh ya, Surabaya itu sudah sangat luar biasa, jauh lah. Sidoarjo yang banjirnya kalau dibandingkan dengan kota lain memang Surabaya is the best gitu ya. Tidak ada banjir yang durasi genangannya lama itu tidak ada. Namun kan kita ingin kalau dibandingkan pasti jauh lebih baik. Namun kita ingin menyempurnakan itu semua terkait dengan kinerja. Kalau kita bandingkan dengan kota lain ya jauh. Namun kalau kita lihat perkembangan secara signifikan, baik itu terkait dengan anggaran, kemudian ketersediaan SDM, kemudian juga master plan SDM, semuanya sudah komplit, harusnya pemerintah kota ini juga berkinerja jauh lebih baik lagi. Wilayah mana sih Bu yang menjadi target utama menyelesaikan persoalan banjir di Kota Surabaya ini? Ya, tahun ini ada 295 miliar di bulan-bulan terakhir, di bulan-bulan terakhir di tahun 2025 ini, dan titiknya tersebar di Kota Surabaya. Jadi baik itu di kalau Surabaya Timur sudah jelas, Surabaya Timur ini akan menyelesaikan titik krusial banjir yang kemarin viral itu ya, karena memang itu perbatasan dengan Sidoarjo di daerah Gunung Anyar, itu jelas angkanya juga 20 sekian miliar gitu ya, rumah pompanya aja 19 sekian miliar. Kemudian ini kan tapi hilir dari aliran air untuk daerah Gunung Anyar, Rungkut itu hilir. Maka di hulunya ini masuk Surabaya Selatan. Jadi kalau Mbak Eli tadi tanya titik begitu ya, tanya titik. Ini tersebar Surabaya Timur ada. Kemudian ini hulu di hilir, di hulunya di Surabaya Selatan itu juga dibangun bosem dan rumah pompa baru. Nah, ini juga menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi banjir yang ada di hulu, di hilir. Jadi hilir itu mana? Nanti di kawasan Rungkut, Medokan Ayu, Wonorejo ini kan hilir terakhir semua, muara sungai gitu ya. Kemudian di Gunung Anyar. Nah, hulunya ini harapannya ketika disudet, nanti air yang mengalir ke sana bisa sangat-sangat jauh terkurangi. Kemudian juga di Surabaya Barat Bu. Di Surabaya Barat. Ini Kalianak kan juga sedang dalam proses. Betul. Kalianak ini sedang dalam proses normalisasi. Nah, ini juga salah satu upaya dari pemerintah kota untuk di akhir tahun 2025 ini menyelesaikan permasalahan banjir di kawasan Surabaya Barat dan Surabaya Utara. Termasuk di versi Gunung Sari itu masuk di Surabaya Barat. Itu nilainya sampai 50 miliar sendiri. Nah, ini titik yang sangat krusial gitu ya. Di Mejen Sungkono juga. Nah, kemudian juga di daerah pesisir gitu ya. Daerah pesisir juga ada dilakukan penambahan rumah pompa sekaligus juga penguatan saluran. Jadi 295 miliar ini sebetulnya upaya untuk menanggulangi titik-titik kritis banjir di kota Surabaya. Oke, nanti kita masih punya kesempatan satu segmen lagi untuk bisa menuntaskan perbincangan kita di hari ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami pemirsa. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang
setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah musik trending Senin sampai dengan Jumat. Buktikanlah, coba bukti. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa, dan memang sebenarnya kalau dikasih durasi yang jauh lebih panjang ngobrol dengan Bu Aning Rahmawati ini tentunya kita masih bisa menggali banyak hal begitu ya. Tapi ini adalah segmen terakhir Bu Aning. Monggo mungkin Ibu bisa memberikan closing statement sebagai penutup obrolan kita di hari ini, masih berkaitan dengan tema besar kita, penanggulangan banjir di Kota Surabaya. Silakan Ibu. Ya. Jadi isu tentang lingkungan termasuk juga banjir ini isu yang masih sangat luar biasa di Kota Surabaya. Jadi menjadi PR dari pemerintah wali kota sebelumnya begitu ya. Wali kota sebelumnya yang kebetulan jadi lagi saat ini isu tentang banjir, tentang lingkungan ini menjadi isu yang sangat mengedepan karena saat kami reses juga di 12 titik itu hampir sebagian besar persentasenya adalah isu banjir, baik itu saluran yang belum terselesaikan, baik itu normalisasi yang tidak dikerjakan, baik itu anggaran yang tidak turun-turun atau tidak cair-cair gitu ya. Yang jelas banjir ini menjadi salah satu isu yang sangat krusial di Kota Surabaya. Nah, maka semoga saja Raperda pengendalian banjir ini nanti mampu untuk menguatkan partisipasi masyarakat. Jadi Perda ini tidak hanya mengatur tentang pengendalian banjir oleh pemerintah Kota Surabaya, tapi Raperda ini mengatur juga peningkatan partisipasi masyarakat Kota Surabaya. Harapan kami dengan adanya Raperda ini, seluruh masyarakat juga berpartisipasi, bertanggung jawab terhadap pembangunan yang sudah dilakukan. Jadi karena tentunya SDM pemerintah kota juga sangat terbatas ketika harus melakukan penjagaan saluran yang sudah terbangun. Masyarakat karena ini harus ambil peran paling sulit. Kalau sudah dibangun nanti ada sedimentasi, kemudian ada sampah. Ini kalau tidak dijaga bersama, mengandalkan pemerintah kota saja, pasti akan menimbulkan titik-titik banjir yang baru. Sehingga kami berharap mari kita sama-sama menjaga Surabaya dengan hati. Dengan cara apa? Mari kita semua untuk menjaga seluruh saluran yang sudah terbangun oleh pemerintah kota dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian dengan melakukan kerja bakti bersama, kemudian juga harapannya dari Raperda pengendalian banjir ini nanti juga menyelesaikan lintas kewenangan, kewenangan provinsi, kewenangan pusat, kewenangan kota, sehingga seluruh sungai yang ada di Kota Surabaya ini bisa memberikan manfaat terbaiknya, bisa menampung air sebanyak-banyaknya dengan melakukan proses normalisasi yang rutin dan kontinu. Dan terakhir, harapan kami juga
Raperda ini bisa memberikan kepastian anggaran dan kepastian hukum bagi warga kota Surabaya, sehingga kita bisa bersama-sama menjaga Surabaya ini menjadi Surabaya yang aman, Surabaya yang nyaman, dan tentunya menjadi warisan terbaik bagi generasi penerus kita. Luar biasa, tentunya terima kasih sekali Ibu untuk semua informasi yang sudah diberikan. Mari kita jaga Surabaya bersama-sama, itu yang menjadi poin penting yang disampaikan untuk hari ini. Semoga yang kita perbincangkan Bu Aning ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Selamat kembali bekerja, matur nuwun untuk waktunya Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Inilah musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.